Oke, yang sudah tergabung ada 17 isu. Dari Hong Kong ada 3, dari Qatar ada 1, dari Finlandia ada 1, dan selebihnya dari Indonesia ada 6. Oke, selanjutnya kajian bisa dimulai, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sahabat sekalian, atas nikmat Allah Ta'ala bisa bersilaturahim, bertemu lewat media online ini untuk saling mengingatkan karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu penting bagi orang beriman. Apakah saya bisa share screen? Bisa, Ustaz. Saya sudah ketemu caranya, Ustaz. Mas Amin, silakan dilakukan kami. Oke, sekejap. Mungkin pun tidak kesulitan Dibagikan layar, Mas Amin. bagikan layar. Kemudian ada 2 pilihan, Mas Amin. Satu peserta dapat berbagi pada satu waktu. Kemudian yang ini apa, Mas Amin? Beberapa peserta dapat berbagi secara bersama ada satu peserta Yang berapa peserta, Mas Amin? Oh, yang beberapa peserta. Oke, sambung. Coba untuk bisa Ustaz. Oke, sudah. Ya. Di topik yang saya berikan pada malam hari ini adalah manajemen aktivitas diri dalam meraih kesuksesan dan target Ramadan. Di Indonesia, sebagian masyarakat sudah puasa Ramadan. Ini sebagian masuk Ramadan. Mungkin sebagian yang lain bahkan Ramadan mungkin hari Selasa. Ramadan sudah kita temui beberapa kali. Saya yakin yang ada di sini pasti sudah lebih dari satu kali. Bahkan mungkin berpuluh-puluh kali. Dengan Ramadan yang sekian lama ini tentunya ya jangan sampai biasa saja. Maka perlunya manajemen aktivitas diri bagaimana agar betul-betul sukses dalam Ramadan tahun ini. Kenapa perlu target dalam Ramadan? Ramadan ibaratnya seorang kekasih, orang yang mencintai, orang yang disayangi, itu kan sangat ditunggu datang. Kan kalau orang itu sedang memakai kasih bersama dengan kasihnya tentu ingin selalu bersama. Itu kalau kita mengasihi seorang. Tapi kalau orang yang benci tidak mau ketemu orang yang dicintai, itu tentunya akan selalu karena tidak berpisah. Begitu pula Ramadan dalam satu riwayat disebutkan bahwa andaikan tiap mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, maka ia bakal berharap satu tahun itu puasa penuh. Seorang yang betul apa itu Ramadan
Kenapa Ramadan turunkan? Dikatakan di situ dia ingin berharap setahun itu puasa Ramadan terus. Nah, Ramadan kenapa diinginkan? Ya, kemarin sudah bahas. Paling tidak ada 10 hal. Ada gelar takwa, ampunan, berlipat gandakan pahala, surga dan neraka itu merupakan ibadah istimewa, sarana yang mencintainya Allah. Kemudian dua dikabulkan, dapat kesehatan, harapan serta nantinya akan melalui pintu VIP khusus Ar-Royan. Itu adalah kenapa Ramadan itu sudah sepantasnya kita nantikan. Nah sekarang target Ramadan tahun ini bagaimana? Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Ramadan bulan yang luar biasa dan dikatakan maka jangan sampai kita sia-sia. Karena itu kenapa kita buat sesuatu yang benar sehingga Ramadan benar-benar optimal. Maka bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita dan kita menyanyikan. Jadi ibaratnya ya kita ketemu seorang yang luar biasa. Kalau kita berinteraksi, kita kompromi, kita karena ikram dengan Ramadan sebaiknya, tentunya kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, bagaimana datangnya Ramadan. Karena itu bagi orang yang mengetahui akan Ramadan, maka dunia tidak akan disia-siakan. Apakah Ramadan yang telah lalu mengantarkan kepada kita tujuan di datangnya Ramadan itu atau belum itulah maka jangan sampai Ramadan yang akan menemui kita sia-sia. Maka kalau kita besok mati kemudian apakah kita akan menyanyikan amal yang ada pada kita kesempatannya. Maka Ramadan agar terjadi perubahan pada kita dalam Ramadan agar terjadi perubahan, terjadi peningkatan tentunya ya apa yang kita lakukan beda dengan sebelumnya. Kenapa perlu adanya target? Biasanya tanpa target itu ya kita anggap seperti biasa saja. Kita dalam sholat kita tidak punya target. Itu biasanya kita sholat enaknya. Yang penting sholat. Nah kalau dalam sholat targetnya apa? Orang yang beriman di antara karakter orang beriman adalah alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman adalah cirinya, karakternya adalah kalau dia sholatnya khusyuk. Maka bagi seorang siapapun orang kalau dia digolongkan masukkan orang beriman, maka dia harus punya target. Saya harus khusyuk. Sholat yang saya upayakan harus khusyuk. Itu contoh. Nah kemudian juga Ramadan. Kalau Ramadan ini tanpa target, ya kemungkinan tanpa perubahan apa-apa dari kita.
Maka kalau kita ingin ada perubahan, yang kita lakukan juga jangan sama seperti yang lalu. Nah itu kalau kita ingin berubah dan lebih baik. Maka seseorang kalau punya sasaran yang jelas, dan sasaran tersebut dikonsistensi. Jadi punya sasaran yang jelas, dia konsisten, kemudian di Ramadan, maka insya Allah akan petara terus dengan tujuan yang jelas dapat mengarahkan kerja kita untuk mencapai. Dengan pula dengan puasa yang kita lakukan, kita harus punya tujuan untuk apa kita puasa. Kita dalam hidup ini kalau tidak nyata juga ya biasa saja. Nah padahal cenderung nafsu kita itu inna nafsa bisu. Nafsu kita itu sebetulnya pada hal-hal yang nafsu yang dilarang atau binatang. Nah ini pula dengan nanti kalau kita betul-betul ingin mencapai puasa yang diharapkan kita harus mengupayakan sebaik-baik. Ya Allah selama dalam mendatangkan itu setiap tahun tidak pernah berubah, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya yakin semuanya sudah hafal ya kata fisika itu kutiba alaikum syiyam kama kutiba dalam ayat ini yang diseru adalah kaum beriman. Ya mana Nabas dan pesan kita semua kalau ada ayat yang diawali ya nama budak maka betul-betul perhatikan siap-siap jangan dengan jangan atau lesu seperti tidak ada apa-apa. Itu siap-siap. Karena apa? Setelah disebut ya maka dua kemungkinan yaitu perintah. Kalau seorang itu menjalankan maka kebaikan untuk diri. Sebenarnya kalau itu larangan maka juga siapa yang menjalankan kebaikan untuk diri. Ini yang diseru ya orang beriman diwajibkan atas kaum berpuasa. Nah ini yang diwajibkan orang tidak mungkin dia akan yakini puasa. Nah tujuan puasa tidak lain kan Allah cerita itu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa bermakna takut, yaitu takut kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah itu diwujudkan dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala menjalankan semua perintah. Cara Allah adalah indikator perilaku yang diamati dari seorang yang bertakwa. Itu adalah indikator. Jadi kalau apakah kita mau indikatornya adalah bagaimana kita menanggapi perintah. Apakah kita jalankan semaksimal. Kemudian bagaimana kita menanggapi terhadap larangan. Apakah betul kita jauhi ataukah tidak. Nah itu adalah perwujudan lahir dari ketakwaan seorang. Namun demikian melihat yang tampak saja tidak cukup.
tetap letak takwa itu bukanlah sadar pada pekerjaan yang tampak besar lahirnya. Maka Rasulullah SAW bersabda at-taqwa sampai dua kali, sampai dua atau tiga kali, sampai beliau menunjuk dengan tangan ke arah. Ini takwa itu dalam hati. Sehingga dari perbuatan indikator cara dia belum cukup ya, untuk dikatakan orang beriman. Maka dalam hadis kan kami min syamihi ilal ju'ala. Banyak orang puasa yang dia kira hanyalah apa dan akhirnya dia puasa makan dan minum, tapi hatinya mungkin saya puasa karena ngancana atau puasa gitu ya. Nggak ada puasanya itu tujuannya. Nah ini relasi takwa tidak cukup dengan lahirnya mengatakan nama yang menurut ulama ada dua syaratnya. Sama niat ikhlas karena Allah, dua adalah ini juga takwa di sini. Sarahariya puasa berarti kan juga harus betul puasanya untuk Allah, mengharapkan pahala itu. Maka ini takwa itu pangkalnya hati yang selalu ingat Allah Ta'ala. Jadi inti dari ketakwaan adalah selalu ingat Allah SWT. Maka kita dalam segala perbuatan kita kita mau melakukan sesuatu pun tentunya apakah kita niatkan untuk Allah atau tidak. Berarti kan yang pertama niat ikhlas karena Allah. Segala perbuatan yang kita lakukan harus ada niatnya dan nyambung dengan Allah. Maka di sini inti dari ketakwaan selalu ingat ya ini suatu kesadaran dalam bahwa Allah Ta'ala selalu dalam kehidupan kita. Suatu kesadaran kemahadiran Allah dalam segala ruang dan waktu. Suatu kesadaran bahwa Allah senantiasa bersama. Maka dalam surah Al-Hadid ayat 4, Allah itu bersama kita di mana kita berada. Allah mengetahui segala sesuatu yang bisa. Coba Mas dibaca surat Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid ke-50 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu ma ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi di situ ya, wa ma'akum itu. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah itu sebetulnya dekat dengan kita, bersama
Cuma kan kita aja yang tidak merasakan. Cuma kita aja yang tidak mengakui kan. Maka ini perlunya bagaimana dalam hati kita senantiasa bahwa Allah itu bisa melakukan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan memang kita tunjukkan hanya untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah, sebetulnya kalau kita sebelum target mereka perlu ada evaluasi. Kalau dalam perusahaan biasanya perusahaan yang baik, yang qualified, ya. Biasanya kan tiap tahun di awal tahun itu buat program. Nah, dalam program berdasarkan dari hasil evaluasi tahun terakhir bagaimana, nah kemudian target ke depan seperti apa. Tahun-tahun sebelumnya kira-kira kurangnya apa? Keunggulan ibadah kita apa? Sehingga menjadi refleksi. Yang refleksi itu kemudian bagaimana Ramadan yang akan kembali menjadi paket yang jadi unggulan. Jadi buat perencanaan apa yang ditingkatkan dan disempurnakan dalam Ramadan. Jangan sampai puasa ini hanya membuahkan perasaan lapar dan saja. Tidak saya sampaikan kami soimin laisa min syam'in dan jiwa. Evaluasi dalam juga dapat menentukan komitmen untuk melakukan reformasi mental menuju puasa yang produktif dan transformatif. Berarti kan ya kita perubahan. Kalau kita puasa sama berarti tidak ada perubahan. Produktif yang arah yang baik. Maka etos kerja jihad melawan hawa nafsu dan syahwat kenal dapat digelurakan sejak memasuki gerbang rumah. Maka setelah melakukan evaluasi kita sudah sepantasnya kemudian dibuat program secara menyeluruh, mulai dari bangun tidur, di bangun malamnya, santap sahur dan yang mulai hingga kembali tidur gimana? Jadi waktu selama jam yang Allah berikan kepada Allah masing-masing itu bagaimana direncanakan sehingga bisa tadi optimal dan meningkat. Apa saja yang direncanakan dilaksanakan diperoleh selama Ramadan perlu diniati dan diprogram jangan lupa sehingga tujuan akhir Ramadan tercapai secara optimal. Itu bagaimana dalam puasa itu kalau caranya. Nah sekarang apa yang perlu ditargetkan program? Beberapa hal yang perlu kita upayakan. Yang pertama adalah senantiasa sholat tarawih pada malam hari dan sholat duha. Kalau kita punya niat seperti ini, insya Allah akan mengupayakan dalam kondisi apapun. Paling mungkin sakit. Tapi kalau kita punya target, saya harus sholat tarawih atau sholat malam penuh. Selama Ramadan saya harus
qiyamul lail. Sehingga tiap tiada malam tanpa qiyamul lail. Kalau tidak punya target, nanti mungkin kalau kita pas ya sedang perjalanan apa gitu ya, sudah mudah sekali mencari alasan. Oh kan ini sedang tugas keluar dalam perjalanan, ya kan nggak sholat malam apa. Ya emang enggak tugas nggak apa. Namanya sunnah. Tapi kalau kita mengkajikan, insya Allah, ya kita akan upayakan. Saya belum taruh. Maka ini harus sudah melaksanakan itu. Kalau nggak punya target, ada alasan sedikit itu sudah bisa untuk menghindar. Yang Allah untuk sholat duha. Kalau kita semua sudah tahu mana tepatnya antaranya cai ruas kita, dan juga banyak hal itu petang. Dan yang kedua adalah bagaimana kita punya target untuk tiap hari membaca Al-Quran sehingga khatam satu juz tiap hari. Saya memang juz tiap hari. Dengan demikian berarti selama Ramadan 30 hari tadi akan bisa khatam gitu ya. Mau khatam satu kali tiap habis sholat fardu 4 halaman. Atau mau khatam 2 kali tiap habis sholat fardu 8 halaman. Ini Al-Quran yang mushaf itu ya. Kalau setiap habis sholat atau setiap hari kita baca 4 halaman, maka insya Allah akan khatam satu kali dalam satu bulan. Kalau kita membacanya setiap hari 8 halaman, insya Allah akan khatam 2 kali. Itu bagaimana kita menafsirkan bahwa saya harus khatam Quran berapa. Kemudian yang ketiga adalah selalu waktu secara berjamaah. Jadi kita mengupayakan bagaimana sholat yang kita laksanakan betul selalu berjamaah. Kenapa? Ya jelas. Sholat jamaah itu utama tinggi fadilahnya tepat sendirian. Dan yang keempat melakukan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat wajibnya berjamaah, kemudian sholat sunnah rawatib. Dalam hadis kan disebutkan bahwa barang siapa yang semalam sholat sunnah rawatib, maka dia akan dibangunkan rumah besok, atau dia akan disediakan rumah. Ya ini kalau kita mengupayakan mana sholat sunnah rawatib yang sudah sarana ahli surga tentang petang. Dan target yang lain adalah pada sosial. Mulai dari kepada rekan-rekan kerja dan di rumah hingga banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Kita ke toilet pun bisa ibadah. Misalnya kita datang ke toilet, kebetulan toiletnya agak bau, kemudian kita membersihkan mungkin ngasih wangi. Itu adalah suatu ibadah. Di setiap kesempatan yang dia peroleh selalu nama sholat. Kemudian berikutnya rutin setiap hari.
dalam satu riset penelitian kecil-kecilan bahwa ada seorang yang dikasih menjadi menargetkan orang yang sakaratul maut dan dia di rumah sakit untuk mentargetkan orang yang mau sakaratul maut yang sedang sakaratul maut sedang kritis. Nah, dari video orang-orang yang berhasil ditargetkan berhasil mengucapkan Allah. Di antara dia sedekah setiap hari selalu sedekah. Ini juga dalam hadis kan juga bahwa setiap pagi itu akan turun malaikat pada seorang hamba. Malaikat yang pertama doa ya Allah berilah kecukupan pada orang yang sedekah. Sedang malaikat yang kedua doa ya Allah berilah kehancuran pada orang yang kafir. Jadi maka kemarin pekan yang lalu ada pertanyaan tentang bagaimana setiap hari ibadah dengan sedekah sebulan sekali. Tentunya mungkin dari sisi jumlah mungkin sama kalau diakumulasi. Jadi bagaimana keterpautan hati kita? Ingat kita pada Allah. Kalau kita ingat hanya sebulan sekali, ingat setiap hari tidak. Ini target salah satu bagaimana kita rutin sedekah setiap hari. Kemudian baca amalan surah pendek misalnya menghafalkan surat Al-Quran itu boleh kita lihat bagaimana Rasulullah maka ibadah kita atau tidur kita bagaimana ibadah kita walaupun bentuknya tidur dari surah kita yang pertama adalah tidurnya ya Allah dengan saya sesuatu yang nanti badan saya fresh mulai dan niatnya dalam tidurnya pun tidak bagaimana Rasulullah dua apa saja apa itu sehingga walaupun bentuknya jadi amal itu maka dengan menghafalkan dari doa dan surah dan sebelum tidur orang sudah bisa amal. Kemudian banyak doa selama kapan terutama saat berpuasa ya. Jadi pas saat berpuasa itu kan doa atau waktu mustajab. Dari Anas bahwa dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda 3 doa tidak ditolak. Itu doa orang tua hanya doa orang yang sedang puasa dan doa seorang sakit. Ini jadi di situ orang yang sedang puasa itu doanya tidak tertolak. Kemudian selain puasa juga saat yang mulai Rasulullah bersabda Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malam. Kemudian berkenan orang yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Orang yang minta akan diberikan. Orang yang minta ampunan akan doakan. Ini siang hari kita puasa mulai dari subuh sampai dengan maghrib itu adalah saat ijabah. Kita berbanyak berdoa. Kemudian di malam harinya kita malam itu adalah juga saat ijabah. Itu doa yang terbaik. Kemudian juga saat berbuka dan sahur.
berdoa saat berbuka dengan setelah makan dengan berbuka puasa. Sahabat mau puasa pada sahur. Dan waktu sahur mereka berdoa mohon ampunan. Kalau dalam surat Al-Zariyat ayat 11 di akhir malam Rabil Ashari di akhir malam mereka banyak mohon ampun maka pada waktu akhir malam kita banyak mohon ampun pas sahur itu ya baca istighfar mohon ampun pada Allah. Kita ingat bahwa sahur adalah barokah. Kenapa kita sahur? Barokah. Kenapa kita sahur? Bukan biar kita kuat adalah karena istilah barokah. Makanya kalau kita ingat sahur, kenapa tidak sahur di sana? Maka insya dalam melakukan sahur dilaksanakan semangat dan juga walaupun mungkin penuhnya tidak sesuai selera, kan sabda Rasulullah sahur adalah barokah, maka akan dihadapi dengan sebaik-baiknya dengan nyaman. Nah, selain doa, bagaimana mengoptimalkan berdekatan berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah bertanya Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, dalam beberapa hari dalam berapa hari aku boleh mengkhatam Al-Quran? Belum jawab. Dalam satu bulan. Abdullah menjawab, aku masih kuat dari. Lantas hal itu dikurangi Nabi SAW menyatakan khatam dalam waktu ini. Berarti terus khatam berarti kan 4 kali. Sudah. Abdullah masih aku masih kuat dari itu. Nabi SAW lantas bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada yang mengatakan yang kurang dari 3. Maka sudah sepantasnya kita mengukur sendiri dalam menghadapkan kita Ramadan sebagaimana dan meluangkan tambahan di mana kita banyak Al-Quran dengan membacanya, memahaminya dan seterusnya diamalkan hingga selalu ada dalam pikiran kita. Nah ini kalau MTA ya tahun ini diadakan nafar ya, yang akan mulai besok hari Rabu periode pertama. Jadi bagi MTA ya Indonesia kesempatan untuk bagaimana partisipasi. Kemudian hindari sosialisasi yang berlebihan. Maksudnya apa? Ya ini kita banyak melakukan kegiatan sosial. Ini Ramadan adalah salah satu adalah untuk beristirahat dan dari kehidupan sosial kita. Sehingga kita dapat fokus pada kita. Sosial itu kan manusia. Ramadan itu bagaimana kita fokus dengan Allah. Walaupun bentuknya kita manusia. Tujuan kita membantu manusia tadi untuk Allah. Maka kurangilah intensitas sosialisasi Anda seperti pergaulan manfaat, scrolling media dan seterusnya. Ini baik perbanyak angka mendekatkan ibadah.
Kalau kita sekarang ini kan hampir tidak ya, tanpa hari tanpa media sosial, tanpa hari tanpa membuka WA atau Facebook atau yang lain. Nah, kita membuka sih kadang-kadang kan tidak jelas tujuan. Nah, bagaimana yang kita lakukan bisa ingat pada Allah masuk kalau kita mengucap ujian apa supaya jadi ibadah. Nah, kemudian target berikutnya adalah kemana bisa pikap dari belajar sekolah ini kita Marong menuliskan bahwa dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW biasa bersikap di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau 8 jam lalu istri beliau bersikap setelah beliau wafat. Nah, kemudian supaya tadi bisa ibadah dengan baik yang lalu tetap jaga kesehatan sehingga tubuh tetap sehat dan baik. Kita tidak bisa menjaga jika merasa malas, lemak, bisa atau kurang tubuh. Maka ini orang yang sehat akan semangat melakukan ibadah. Usahakan yang cukup ya. Cukup ini kalau yang normalnya jam 6 jam. Dan makan sehat, makanan bergula dan minyak, dan tetap terhidrasi, minum banyak air di malam hari agar tubuh Anda tetap sehat, fit dan segar dalam keadaan. Kalau sehari itu kan dianjurkan minum air terdapat 1,8 liter. Maka perlunya supaya badan sehat. Nah, ini program target harian. Jadi kalau kita bisa membuat jadwal tiap hari jam 20 tahajud, berbanyak doa, kemudian akhir sahur banyak istighfar, kemudian bisa bangun sholat jamaah, kemudian setelah jamaah doa, dan lanjutkan pagi mendengarkan tilawah dan sholat. Setelah itu bekerja menghindari dusta, dan pikiran yang kotor, dan basuhan dulu berjamaah, kemudian ada tidur sejenak, tidur di siang hari. Kemudian setelah sejenak yang melanjutkan pekerjaan seperti biasanya mencari ilmu atau juga menyebarkan berita. Kemudian setelah asar sholat asar jamaah. Dan kalau bisa membaca ringan silaturahmi kerabat. Dan maghrib segera dengan mengutamakan makan dan minum teh atau paling enggak dengan makanan yang bersentuh api dengan buang. Kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu bagaimana sholat isya berjamaah, kemudian pengajian, ta'lim, itu ceramah di masjid dan seterusnya. Kemudian nasihat dan kemudian sedekah,
atau Al-Quran sekaligus mengkaji memaknai artinya, kemudian setelah itu setelah jam 10 malam istirahat. Maka dengan target kamu jelas mencari apa mana yang dikehendaki Allah. Jelas sahabat sekalian, beberapa hal yang perlu kita upayakan, setkan. Sekali lagi kalau kita punya target yang jelas, kemudian kita planning dengan baik, planning tersebut kita laksanakan dengan baiknya. Jadi selalu mengingatkan untuk Allah, mendapatkan pahala dari Allah, hingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai pertama dan sahur pertama, puasa pertama, khususnya itu jadi amal sholat kita. Nah, kemarin sudah saya sampaikan persiapan ilmu tentang seputar kondisi tadi adalah tentang sahur itu seperti apa, kemudian yang mulai seperti apa, sholat jamaah, sholat rawatib, maka target tadi kalau kita laksanakan betul dan hanya yang dapat pahala tidak Allah, itu mengantarkan kita. Target sudah setelah kita membuat target, ya dalam mengerjakan jangan hanya target, kemudian tidak berarti kualitas itu. Ini dengan target dalam setiap pelaksanaan kebetulan ya untuk Allah. Karena setan itu sangat sekali. Ya oke, setan membuat target itu. Tapi kadang dia hanya sekedar mencapai target. Katakanlah kita target sehari khatam Al-Quran atau sehari satu juz. Nah kadang karena mengejar target dia segera membaca juz, kadang bacanya serampang ya. Terus pokoknya dibaca entah tanpa perhatikan bahkan kadang baca korupsi itu karena mungkin panjang target jelas. Ini dalam melaksanakan tadi mencapai target tadi, kenapa kita janganlah tiru asat juz. Apa yang kita harapkan dari Allah? Apa betul itu Allah? Kalau kita harapkan Allah, kita mau dapat itu Allah kok. Ngajinya di setampangan gitu. Dan tidak dilanjutkan partainya gitu. Nah, maka itu sekali lagi dengan target dan masalah target itulah ingin mendapatkan pahala dari Allah, mudah-mudahan ibaratnya orang dapat rapot setiap hari kita dapat bagus sehingga kalau di rata-rata selama akhir Ramadan kita dapatkan ya demikian sahabat sekalian saya sampaikan yang masih kampung belum Ramadan atau akan dimulai Ramadan ini kita punya target yang jelas. Demikian kesan sebelum ke pertanyaan langsung maupun pertanyaan tulis, ini mau menyampaikan salam dari Ustaz Abdurrahman untuk semua yang tergabung dalam kajian hari ini. Waalaikumsalam. Kemudian ke pertanyaan langsung, silakan yang secara langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz. Di situ kan tadi disebutkan untuk memperbanyak silaturahmi kepada keluarga.
Nah, ini yang saya hindari keluarga itu, karena begini, kalau kita bersilaturahmi, kalau ngumpul antara perempuan itu, tidak ada lagi dibicarakan itu orang lain. Nah, jadi saya selama ini menghindari silaturahmi yang seperti itu. Bagaimana itu? Bahkan kita kan harus bersilaturahmi dengan tetangga kita, dengan keluarga kita. Kebetulan di kiri kanan itu keluarga saya. Tetapi kalau kita bersilaturahmi, ya mereka akan berbicara seperti itu, meribah. Jadi kita menghindari silaturahmi yang itu tuh, apakah sudah benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini yang saya sampaikan di sini ada salah satu program gitu ya. Jadi jam 15 sampai 16 sholat asar berjamaah, melibatkan olahraga ringan, silaturahmi. Ini tentunya sangat situasional. Nah, kalau saya juga mungkin bahkan nggak pernah sore-sore olahraga gitu ya. Mungkin juga nggak silaturahmi masih di kantor dan sebagainya. Ini adalah situasional. Jadi yang menjadi pesan di sini sebetulnya adalah kita memesan waktu kita untuk waktunya bermanfaat dan jadi amal soleh. Nah, kalau tadi dengan ketemu kerabat, kemana usaha, lebih baik tidak lakukan. Tentunya dalam hal ini saya lagi tentunya sesuai dengan yang kita. Kalau memang sudah sering ketemu dan sebagainya, ya nggak perlu. Itu Ilva. Jadi ini adalah salah satu contoh saja. Tapi pesan atau inti dari kita membaca ini adalah bagaimana kita isi waktu kita selama macam itu bermanfaat menjadi ibadah kita menjadi masuk itu di situ. Mau kita isi apa? Nah ini silakan saja. Jadi tidak harus jam ini harus tidak. Itu Bu Pak. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kemudian lanjutnya selesai pertanyaan mengenai Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Waro dan kawan-kawan. Ya Pak Ustaz. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Silakan. Yang pertama, kalau doa berbuka puasa itu kan yang ada hadisnya itu yang udah haba rumah yang seterusnya Ustaz. Itu dibaca setelah berbuka. Terus kami biasa itu baca sebelum berbuka itu Allahumma lakas dan seterusnya. Itu gimana Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mohon dijelaskan ini ada pertanyaan dari kawan-kawan ini surat Al-Hadid ayat 22. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi doa puasa, doa buka puasa itu kan macam-macam gitu ya. Tentunya kalau kita ingin dengan berdoa itu mendapatkan kata tiba Rasulullah, ya tentunya doa yang suka. Nah, kalau tadi bagaimana doa kalau kita mau berbuka gitu. Kalau tadi Allahumma lakasuntu jadi kalau dibaca sesudah kita berbuka.
Taala kita sudah meneguh satu teguhan air, bisa saja membaca doa itu. Atau kita sudah makan tiga biji, baca doa itu. Sudah sebelum macam makan kurma tadi apa? Ya cukup bismillah, makan kurma, 3 biji, kemudian doa, dapat mau, waktalaku, wasabat Allah, boleh saja. Jadi monggo diupayakan apa yang kita lakukan berdasarkan kalau ini memang sunnah kita mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah yang sahih di situ. Kalau suatu yang tidak sudah sahih ada 2 kemungkinan tidak jelas. Ya kalau benar itu ibadah, tapi kalau benar itu jadi bid'ah. Karena ada dua itu gunakanlah yang jelas supaya betul tadi jadi ibadah kita. Kemudian yang kedua tadi surat berapa? 22 Ustaz. Surat coba dibaca. Quran surat Al-Hadid surat ke-50 ayat 2. A'udzu billahi ma asaba min musibatin wala fi anfusikum illa kitabin min qabli inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa diri sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab ini lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala sudah sebelum kita diciptakan itu sudah tertulis dan istilahnya tertulis itu. Ini kaitannya dengan takdir. Jadi masalah takdir ini kan di situ ya Allah sampaikan tidak suatu bencana pun yang menimpa pada seorang melainkan telah tertulis sebelum kamu ciptakan. Jadi maksudnya bahwa di jagat raya ini dan juga pada kalian itu semuanya jadi sebelum Allah menciptakan manusia. Bagian ulama mengatakan bahwa dhamir yang terdapat pada lafaz nabru'ah merujuk kepada nafas angfusikum. Jadi ya segala sesuatu ini sudah Allah tetapkan. Maka tidak suatu pun yang terjadi tanpa seizin Allah, tanpa sementara. Nah terus bagaimana? Ini kan kadang yang salah dalam sikap dibawa. Kalau kita katakan baik ya nanti baik. Kalau kita katakan ya itu yang apa? Jadi takdir itu ya. Itu ada yang mutlak ya. Tidak bisa berubah, tapi bisa juga sesuai dengan apa kita upayakan. Jadi apa? Ya. Seseorang itu baik dan tidak. Itu tergantung pada yang diupayakan. Jadi kalau kita itu mengupayakan baik, istiqomah dalam kebaikan, ya insya Allah juga akan baik. Tapi kalau kita tidak istiqomah,
Adalah sekali-kali siap pas kebetulan maksiat takdirin ngobrol. Padahal tadi yang menyebabkan neraka tadi karena dia sendiri yang istiqomah dalam kebaikan. Jadi jangan di manai bahwa kalau saya ditambah neraka ngapain ngaji nanti kan atau tadi kalau saya ditambah surga nggak ngaji pun nanti ke surga. Maka ini Allah jelas itu punya tadi yang apa yang akan terjadi Allah tahu. Garis yang menjadi pilihan bagi manusia bagaimana mengupayakan untuk senantiasa istiqomah. Katakanlah ya, saya tidak jadikan orang miskin. Ngapain aku bekerja? Nah, dengan bekerja sendiri ada suatu kebaikan, suatu ibadah. Hingga kalau dia mengerjakannya untuk Allah, melalui pekerjaan itu dapatkan sesuatu balasan dari Allah. Walaupun mungkin ya tidak jadi kaya, tapi upayanya itu apa yang dilakukan itu sudah ditujukan oleh Allah. Kayak ini biasanya disalahi dalam memahami yang ditakdir merokok kenapa ngapain baik atau sebaliknya nanti kalau bahkan surga kan saya banyak maksiat itu akhirnya surga. Ini perlunya pemahaman kita takdir itu ada yang dikatakan berubah tergantung diri kita. Tadi saya contohkan kalau kita istiqomah dalam kebaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengupayakan itu senantiasa kita akan masuk surga di situ. Ada istiqomah di situ mungkin merasa sekali kan apa ya maksiat sebagainya. Kurang kalau pas maksiat malaikat pun kan celakaan maka perlunya istiqomah dalam kebaikan. Itu mungkin antara lain dapat diambil dari ayat ini. Itu warna. Pak Tuan sabun dia mikrofonnya mati. Kemudian selanjutnya yang saya langsung menyalakan yang pertama. Kalau ada ke pertanyaan dari pertanyaan lalu. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Ada seorang merantau hampir 6 tahun dan sudah mau selesai kontrak. Dan ada lagi perpanjangan kontrak 3 tahun. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan suami itu? Apakah kontrak itu diambil atau pulang saja? Dan bagaimana bisa ponakan? Ya, memang kerja ini kan tujuannya apa ya? Rezeki itu yang bagus kalau di negerinya sendiri. Alias apa? Ya dekat dengan keluarga. Kalau sudah berkeluarga, suami istri, tentunya kan idealnya bagaimana ya hidup layak sebagai keluarga itu kan ya harus dibayangkan. Tentang kontrak dari tadi
target dari rumah tangga itu apa? Target dari luar apa? Tentu sahabat-sahabat yang bekerja ke luar negeri ini kan punya target dengan kerja sekian lama, targetnya seperti apa, kemudian setelah targetnya tercapai apa dasarnya itu perlu perencanaan dengan baik. Maka apakah mau diperpanjang atau tidak? Ya sebetulnya yang tahu adalah masing-masing ya. Maka dengan bekerja di luar negeri di satu sisi mungkin ya kita dapat uang. Di sisi lain bagaimana dengan keluarga kita, kita. Apakah itu juga dapat tidak kan? Nah ini kalau itu yang selama bisa kita konversi jadi amal soleh kita, entah di dalam atau di luar, sama saja. Tapi kalau tidak jadi amal soleh kita tidak dapat kepada Allah, nah itu akhirnya tidak baik. Maka dengan mau diperpanjang tidak, yang tahu dari masing-masing. Yang jelas tadi apakah dengan antara diperpanjang tidak itu manfaat yang banyak mana? Kalau banyak manfaatnya lebih baik tidak diperpanjang. Kalau masih banyak manfaatnya bisa menjadi amal soleh, kalau terjadi amal soleh, silakan diperpanjang. Kalau tidak ya tidak perlu. Mungkin demikian. Secara umum seperti. Kemudian satu tanya lagi. Izin bertanya Ustaz, apa saja yang dilarang bagi wanita yang haid? Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Ya. Yang jelas tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid adalah satu sholat, dua puasa, tiga ikaf, empat berhubungan suami istri. Nah itu diantara yang dilarang. Kalau membaca Al-Quran tidak ada larang. Kalau membaca Al-Quran mana khair itu berarti nggak boleh ingat kepada Allah. Padahal kita itu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Nah ini baca Al-Quran tidak ada larangan. Gitu mas. Kemudian masih ada waktu satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Ustaz, maaf, mungkin karena ketidaktahuan dari saya, izin bertanya, kenapa MTA sudah menetapkan satu Ramadan pemerintah, tetapi ketika Indonesia tidak ikut pemerintah. Ya. Yang Ramadan tadi ya. Kita itu kan puasa karena melihat berbukalah ketika berpuasalah dengan jika kita berpuasa itu kan kalau kita melihat bulan katakanlah tadi ya saya belum baca belum mengupdate ya. Kalau tadi yang berdasarkan perhitungan itu kan di Indonesia masih di bawah 3 derajat. Kalau di bawah 3 derajat itu untuk bisa dilihat sangat kecil, kemungkinan sampai sekali. Hingga kalau hasil ru'ya melihat dengan mata kepala itu tidak lihat maka sempurnakanlah 30 hari hias bulan ruah ini bulan Sa'ban ini digunakan sehingga puasanya berikutnya.
Jadi di situ jelas perintahnya Allah adalah karena kita bisa melihat bulan. Kalau untuk Arafah kan atau hari raya kan itu hari raya Adha dengan Arafah itu rangkaian. Kita berpuasa Arafah itu karena para jamaah sedang wukuf di Arafah. Nah, ini yang jadi acuan adalah para jamaah haji. Jadi jamaah haji itu Arafahnya kapan? Wukufnya kapan? Nah, karena mengarah berdasarkan itu, maka kita ikut Arab Saudi. Arab Saudi. Kalau kita tidak mengikuti Arab Saudi, sedang kita niatnya puasa jamaah haji tidak sedang wukuf kan. Berarti kan bukan Arafah itu. Kenapa MTA seperti itu? Karena tadi bahwa puasa Arafah itu adalah 9 puasa Arafah. Para jamaah sedang wukuf ya. Kalau sudah kita ikut Arafah, maka itu makanya adalah jadi itu dua hal ya. Kenapa mengikuti itu? Demikian. Ya, untuk pertanyaan alhamdulillah sudah tersampaikan dan ini ada salam dari Bang Andi dari Pangkalan Kalimantan Tengah. Waalaikumsalam. Dan melaporkan yang tergabung dari ada 24 peserta, dari YouTube ada 25 dan dari Facebook ada 28 penyimak naik turun. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap istiqomah Allah dan apa-apa yang kita lakukan bagaimana kita konversi jadi amal soleh kita. Ini sekaligus mumpung awal Ramadan, marilah kita buat target target mudah-mudahan bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan selalu sarana ingat kepada Allah. Kalau semua yang kita niatkan Allah menjadi amal soleh kita nanti di akhir Ramadan jadi orang yang betul bertakwa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat dan juga dari semuanya yang di YouTube maupun di Facebook. Terima kasih masih akan ikut kajian yang dari kami dan belajar artinya kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.